Selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hendak disapa oleh firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, kita hendak disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 23. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak. Jadi ahu patidang dinasida sada permahan, asa ibana marmahan nasida, ima naposokku sidapit, ibana marmahan nasida, jala ibana gabe permahan di nasida. Dalam bahasa Indonesia, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi yang dihadapi oleh umat Israel, dan Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yehezkiel atas kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin pada waktu itu, di mana mereka menindas dan memperlakukan rakyatnya ataupun kawanan yang digembalakan pada waktu itu adalah mengalami penindasan. Karena itu Tuhan prihatin, Tuhan mengasihi umatnya, dan melalui hambanya ataupun Nabi Yehezkiel, Tuhan mengingatkan para pemimpin ataupun para gembala yang ada pada waktu itu, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, bagaimana mereka memimpin ataupun menggembalakan umat dengan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan akan bertindak, sebab Tuhan sendirilah yang menjadi gembala atas kehidupan umat. Demikian juga Tuhanlah gembala atas hidup kita, seperti apa juga yang dikatakan oleh Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Orang yang menjadikan Tuhan gembala atas hidupnya, Tuhan akan menuntun dia kepada rumput yang hijau. Bukan seperti apa yang dialami oleh umat Israel. Seperti apa teguran yang disampaikan oleh Allah kepada umat Israel melalui Nabi Yehezkiel. Umat itu memakan rumput yang telah diinjak-injak. Artinya apa? Bukan lagi yang betul-betul menyehatkan, yang membangun kehidupan, keimanan atau spiritual daripada umat. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadikan Allah sebagai gembala penuntun di tengah-tengah kehidupan kita, yang membawa kita kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Sebab rumput hijau yaitu melalui pekerjaan kita, berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita ini. Itu adalah rumput yang segar yang Tuhan berikan bagi kita, kesehatan. Demikian juga kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita, dan kita memperoleh berkat melalui pekerjaan kita. Itu adalah rumput yang Tuhan berikan bagi kita, kesegaran dalam hidup kita. Dan Tuhan menuntun kita kepada air yang tenang, bukan kepada air yang deras yang menghanyutkan, tapi air yang tenang, yang betul-betul menyehatkan, yaitu dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang memberikan keselamatan bagi kita. Maka jiwa kita, maka kehidupan kita disegarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita digembalakan ataupun dituntun oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah gembala kita, yang membawa kita kepada kesegaran. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman,
Tuhan yang menguatkan kita dan memampukan kita. Sebab Tuhan sendiri telah menghalau para pemangsa daripada kawanan domba-dombanya. Artinya Allah telah memukul orang-orang yang melakukan kejahatan ataupun yang menggiring domba itu kepada hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita dalam kehidupan kita ini, dalam penyerahan hidup kita, kita mau melakukan firman Tuhan. Dan kita mau digembalakan oleh Tuhan kita melalui firman Tuhan yang menuntun kita dalam kehidupan yang benar, dalam perbuatan baik kita, dalam kasih kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, dan mempercayakan kehidupan kita ini kepada Allah yang menuntun dan membawa kita kepada kesegaran, kesehatan, keselamatan, dan ketenangan jiwa kita. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan adalah gembala atas kehidupan kami. Tuhan yang menuntun kami kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang membawa kami kepada rumput yang hijau. Berkat sukacita dan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan juga menuntun kami kepada air yang tenang. Dan Tuhan tidak menginginkan kehidupan kacau balau di antara para kawanan domba-dombanya. Karena itu Tuhan, kami adalah domba-dombamu. Dan kaulah Tuhan yang menjadi gembala atas kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami kepada ketenangan dalam menghadapi suasana kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam kegiatan kami, pekerjaan kami satu hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun kami, menjagai kami, dan memberkati kami dalam melakukan aktivitas kami Tuhan. Sehingga kami tetap mampu untuk bersuka cita, melakukan kebaikan dan kasih di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus berkati kami Tuhan. Di dalam aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami Tuhan melakukan kegiatan kami satu hari ini. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati kami. Berikan kekuatan bagi orang-orang yang menghadapi pergumulan. Demikian juga yang sakit, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Tuhan tuntun berikan hati, pikiran yang tenang, dan kesegaran bagi kehidupan kami di dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menjagai kami. Hanya di dalam nama-Mu, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam dari HKP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita.